Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Malik Ibrahim, Malik Fatur Rahman, Permalikan. Oh, Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Gimana nih hari ini? Udah mata pelajaran yang ketiga, yang terakhir udah sore juga, masih pada semangat ya? Semangat lah Pak. Harus semangat Pak. Mantap, mantap. Oke, betul, harus semangat ya. Oke, untuk mengawali per mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doakan Bapak pimpin, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya, bukan alangkah baiknya, tapi emang harus Bapak absen terlebih dahulu. 4 siswa yang ada di kelas ini, tapi yang join cuma 2 nih. Sama Malik Ibrahim ada? Hadir Pak. Ada. Oke, mantap. Malik, itu belakangnya kebakaran nggak apa-apa? Gak apa-apa aman Pak. Oh, Oke, selanjutnya Malik yang kedua, Malik Fatur Rahman. Ada? Hadir Pak. Hadir, oke. Ini dua murid Bapak, Ucup sama Ujang kemana ya? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu ya Pak. Ujang kayaknya sakit Pak. Oh, Ujang sakit ya? Si Ucup? Nggak tahu ya? Gak tahu Pak. Oke, coba si Ucup di chat ya, barangkali ada suatu kabar yang perlu kita ketahui. Barangkali dia sakit juga kan, atau dia izin kemana, nanti dikabarin ya. Oke. Nah, sebelum kita ke pembahasan hari ini, Bapak akan sedikit review untuk pembahasan sebelumnya. Di minggu kemarin itu kita ngebahas sebentar. Kita kan kemarin ngebahas tentang ini. Nah, ngebahas tentang dasar-dasar desain grafis dari mulai definisi, tujuan, manfaat, terus kategori sama aplikasi pengolahnya. Kita ulang sedikit bahwa desain grafis merupakan kombinasi kompleks kata-kata dan gambar, angka-angka dan grafik, foto dan ilustrasi yang membutuhkan pemikiran khusus dari seorang individu yang bisa menggabungkan elemen ini sehingga sesuatu yang khusus, mengejutkan, atau sesuatu yang mudah diingat. Tujuannya dari desain grafis ini ialah menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat dan menciptakan desain yang memaksa kehendak mengirim pesan atau bersifat menyenangkan yang akan menyempurnakan pesan yang akan disampaikan. Nah, kalau dari segi manfaatnya itu mempermudah proses pemahaman informasi, mempercantik publikasi informasi, dan meningkatkan minat baca pada sebuah informasi. Kalau kategori desain grafis ada 2 kan, ada cetak sama digital. Kalau cetak ada poster, flyer, brosur, banner, dan yang lainnya. Kalau misalnya yang digital itu ada poster digital, desain web, e-book, sertifikat. Terus aplikasi pengolahnya ada yang masih ingat Malik Ibrahim? Pengolah vektor? Photoshop bukan Pak? Kurang tepat. Adobe, kalau dari Adobe-nya Adobe Illustrator. Oke. Kalau satu lagi ada lagi Corel Draw. Atau kalau misalnya kalian ingin yang di website itu ada Canva. Oke. Itu
mengenai singkat yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita akan masuk ke pembahasan sekarang. Share screen dulu. Udah ada belum? Sudah ada, Pak. Oke. Kita akan ngebahas unsur dan prinsip dasar dari desain grafis. Oke. Jadi desain grafis, ini mengulang di yang sebelumnya, adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis, gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan informasi secara efektif. Contoh penerapan desain grafis selain pada kemasan produk, diantaranya poster, papan iklan, brosur, dan masih banyak lagi. Sama kayak kategori yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, unsur hari ini kita akan membahas 6 unsur, yaitu titik, garis, bidang, warna, tekstur, sama ruang. Unsur dari desain grafis ada 6 ya. Oke, yang pertama titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang nggak mempunyai dimensi. Umumnya titik berbentuk bundaran sederhana, mampat, nggak bersudut, dan tanpa arah. Nah, kalau pada desain grafis itu titik itu ada lah ya, udah pasti selalu ada. Kayak misalnya di setiap objek di ujung-ujungnya itu salah satu unsur titik gitu pada sebuah desain grafis. Kalau misalnya garis adalah gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar sehingga membentuk satu kesatuan unsur. Garis akan selalu ada di setiap desain, bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus, melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Nah, ini juga hampir semua desain kebanyakan menggunakan garis ini. Kayak misalnya, nah, ini di sini di angka 2 ini dia pakai yang outline-nya ini dia merupakan unsur garis, mau lurus, mau zigzag kayak gini atau melengkung, itu adalah unsur garis. Nah, kalau bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati ruang 2 dimensi atau dwimatra, yaitu hanya memiliki 2 ukuran, panjang sama lebar. Contohnya kotak ini. Jadi kalau tadi garis itu dia satuan, tapi kalau bidang itu garis sama garis saling ketemu sehingga menutup atau membuat area tertutup. Kotak ini, terus lingkaran ini, bintang, segitiga, genjang, ketupat, dan sebagainya itu bidang. Oke. Kalau dari warna, nah warna ini merupakan unsur yang gak kalah pentingnya dalam desain grafis. Warna juga dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain. Unsur ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar atau RGB, dan warna yang dibuat dari unsur tinta atau CMYK. Jadi sewarna ini kita bisa lihat dalam poster-poster itu dia banyak yang menggunakan permainan warna atau kombinasi warna. Kayak ini itu disebutnya palet warna. Ini juga palet warna. Nah, fungsi dari warna itu sendiri juga apa? Selain memperindah, warna juga dalam sebuah desain grafis dapat menjelaskan atau mempertegas suatu informasi yang ingin disampaikan agar sesuai dengan tema. Kayak misalnya kita ingin tema girly misal atau ke cewek-cewekan, bisa pakai palet warna yang ini nih, yang pink putih ini kan lebih ke wanita-wanita gitu ya. Nggak mungkin kan kita bikin, mungkin aja sih sebenarnya, cuman kurang cocok kalau misalnya kita bikin desain poster futsal misalnya, tapi warnanya yang pink-pink gini, kan kurang cocok. Kalau misalnya tentang kecantikan atau alat-alat kosmetik, nah cocok pakai warna yang kayak gini. Itulah fungsi dari warna, sebagian dari unsur desain grafis. Nah, selanjutnya yang kelima ada tekstur. Tekstur merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya, corak dari suatu permukaan benda. Ada yang halus, kasar, lembut, licin,
berpori, mengkilap, dan sebagainya. Tapi dalam sebuah desain grafis, terutama digital, tekstur ini hanya bisa dilihat saja. Tapi dengan dilihat saja pun, tetap kita bisa menilai suatu tekstur yang terdapat di suatu desain grafis. Kayak contohnya ini. Ini dia pakai tekstur kayak tembok. Tembok itu kan agak kayak kasar-kasar gitu ya. Nah, dia coba pakai tekstur tersebut tuh. Walaupun ini cuma gambar digital, tapi kita bisa merasakan. Nah, itulah yang disebut tekstur. Nah, kalau misalnya ini dia pakai kayak kertas basah gitu, atau bisa juga ini kelihatan kayak kain yang lembut. Nah, kita juga ngelihatnya pun kita bisa menilai gitu, oh ini teksturnya lembut, oh ini teksturnya kasar. Nah, itu juga salah satu unsur yang sering digunakan dalam suatu desain grafis. Fungsinya juga hampir sama kayak warna, dia bisa mempertegas atau memberikan suatu informasi supaya lebih jelas atau temanya lebih nyambung. Temanya sesuai sehingga si posternya ini lebih bervariatif dan lebih bagus, lebih estetik. Nah, ini dari tekstur. Lalu yang terakhir ada ruang. Saat membuat desain, mungkin kamu ingin memasukkan berbagai macam objek agar terlihat lebih kaya dan menarik. Namun, objek juga yang terlalu banyak dapat menumpuk akan membuat mata audiens menjadi jenuh. Oleh karena itulah, unsur ruang dibutuhkan. Nah, jadi ruang itu kayak ruang itu ya jarak antar objek yang ada pada sebuah desain grafis. Contohnya pada gambar di sebelah ini, dia kan ingin menunjukkan bahwa di sini itu, ini tuh yang biru tuh ibarat mejanya. Kita bisa lihat ada buku, ada kelas, ada laptop, komputer, HP, dan sebagainya. Tapi dia memberikan ruang gitu dari satu objek ke objek lainnya. Ini membuat proporsi atau penglihatan kita itu tidak merasa terganggu gitu dan tetap enak dilihatnya. Terus juga kalau dari proporsi desainnya misal, dia di atas kiri taruh logo. Dia nggak nempel tuh sama buku sama headsetnya atau sama kopinya. Dia nggak nempel tuh, dia ada ruangan sendiri. Ini juga salah satu pesan yang ingin disampaikan bahwa logo FreePic ini ada kayak gini doang gitu. Tapi kalau misalnya ruang ini tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan, kayak misalnya ini si FreePic ini misalnya belakangnya buku gitu karena nempel, si yang ngelihat desainnya itu nggak tahu gitu bahwa si FreePic ini logonya tuh apakah FreePic doang atau memang ada bukunya gitu di sininya. Nah, itulah fungsi dari si ruang tersebut. Nah, gitu. Kalau misalnya dari pembahasan yang kita bahas tentang 6 unsur desain grafis, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Pak, mau tanya. Boleh, gimana, Dr. Rahman? Ini Pak, mau tanya terkait warna Pak. Apa Ya? bedanya Pak warna CMYK sama warna RGB Pak? Bedanya apa ya Pak? Oke, terima kasih Dr. Rahman. Oke, dari warna, tadi kan sempat disinggung bahwa warna yang timbul karena sinar atau RGB sama warna yang dibuat dari unsur tinta, yaitu CMYK. RGB itu singkatan dari red, green, blue. Merah, hijau, biru. Kalau CMYK itu cyan, magenta, yellow, sama black. Kayaknya black ya. Nah, perbedaan dari fungsinya, nah, itu RGB itu biasa digunakan dalam desain grafis yang bersifat digital atau yang kita biasa lihat di poster digital atau kita lihat di HP, layar laptop, layar komputer itu menggunakan warna RGB. Nah, kalau misalnya CMYK itu dia lebih sering atau
memang tempatnya itu untuk desain-desain grafis yang kategorinya percetakan atau kategori desain grafis yang dicetak kayak poster cetak atau flyer atau brosur atau banner dan sebagainya. Gitu kalau dari fungsinya. Jadi perbedaannya ada di fungsinya juga. Gimana? Udah jelas? Oke, Pak. Jelas, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Sip. Terima kasih. Bapak izin stop share dulu. Oke. Jadi setelah teman-teman tadi coba mempelajari unsur desain grafis, sebenarnya ada unsur dan prinsip. Cuman sekarang kita bahas unsur dulu. Karena Bapak mau coba ngasih tugas ke teman-teman semua untuk berkelompok. Malik, kelompoknya Bapak yang pilih ya. Malik sekelompoknya sama Malik Ibrahim sekelompoknya sama Ucup, Malik Fatur Rahman sekelompoknya sama siapa satu lagi? Si Ujang. Oke. Nah, jadi tugasnya apa? Jadi setiap kelompok teman-teman cari satu poster aja. Terus teman-teman diskusikan dengan teman kelompoknya. Cuman karena teman kelompoknya sekarang lagi nggak ada, Fatur Rahman sama Ibrahim boleh chat temennya, barangkali dia lagi balas, bisa bantu nggak nih gitu, cariin poster, nah sama diskusiin, itu barangkali teman-teman mau telepon juga itu boleh banget ke teman kelompoknya, oke? Diskusinya itu mengenai, jadi dari poster itu, poster yang udah teman-teman cari itu di breakdown dari mulai dari 6 unsur dasar desain grafis yang tadi dibahas. Kayak titiknya ada nggak sih? Titiknya yang mana sih? Atau garisnya yang mana? Bidangnya apa? Teksturnya ada nggak? Warnanya udah memperjelas suatu desain grafis ini atau enggak? Oke? Dapat dipahami? Jadi dipahami, Pak. Oke. Sip. Bapak kasih waktu 15 menit deh, cukup kan ya? Cukup, Pak. Cukup, oke. 15 menit, Bapak kasih waktu dimulai dari sekarang. Nah, udah 15 menit berlalu. Gimana, Ibrahim? Si Ucup balas nggak? Ngebantuin nggak? Enggak, Pak. Benar-benar sendiri nih, Pak. Oh, oke. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kita coba diskusikan di sini aja ya. Kalau si Ujang gimana, Pak Rahman? Si Ujang ngebalas nggak dari WA? Nggak ada suaranya, Pak Rahman. Yes? Nggak ada. Masih belum ada suaranya. Ya udah nggak apa-apa. Coba buat dicek-cek lagi ya. Sekarang coba Bapak ini deh. Bapak coba buat ke Ibrahim sama hasil progresnya Ibrahim. Harusnya sih sama si Ucup, cuman katanya Ucupnya nggak ngebalas, jadi progres Ibrahimnya doang. Bapak share screen dulu. Betul Rahman kayaknya lagi coba buat ini, relog. Sip. Ada? Ada nggak? Ada, Pak. Oke. Fatur Rahman gimana? Udah aman Fatur Rahman? Suaranya? Belum ada. Coba dicek lagi ya. Kita ke Ibrahim dulu. Ini poster yang Ibrahim udah kirim ke Bapak, ke Google Drive-nya Bapak. Boleh di breakdown
kita diskusi unsur dari 6 unsur yang udah kita pelajari. Ada apa aja di sini? Boleh Ibrahim? Oke, Pak. Jadi dari unsur yang pertama tuh unsur titik garis tuh pasti ada ya, Pak. Terus selanjutnya kalau bidang di poster ini yang bulat sama yang kotak buat border tulisannya gitu, Pak. Oh, ini ya, yang bidang ya. Ya, yang bidang. Terus dia juga pakai variasi warna ada merah, hitam, putih, sama agak krem gitu buat biar khas-khas vintage gitu loh, Pak. Warna-warna vintage. Oh, iya, 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 iya benar. Terus tekstur posternya itu ala-ala vintage gitu sih, Pak. Jadi kayak kesannya tuh pakai kertas jadul si teksturnya tuh. Hmm. Terus buat eh, unsur ruangnya juga udah bagus sih, Pak, ini. Hmm. Kenapa menurut Malik unsur ruangnya udah bagus? Soalnya penempatan tiap objeknya itu nggak ada yang saling tumpang tindih gitu, Pak. Ya, yang mempengaruhi kita dalam membaca si posternya gitu. Jadi enak gitu buat dilihatnya juga. Ya benar-benar. Oke, benar juga kata Ibrahim tadi ini posternya lebih ke vintage. Kita bisa lihat dari tekstur yang dia kasih ya. Ini ada kesan kayak kotor-kotor nih. Oh ya, dilihat di sini. Nah, dia tuh teksturnya tuh dia pakai tekstur ala kayak kotor gitu. Terus juga dia mainin warnanya. Terus ini ada corak-coraknya juga tuh teksturnya lagi. Saya salah ya vintage-nya tuh. Terus juga dari ruang tadi benar tidak saling tumpang tindih. Sebenarnya ini si vintage-nya itu agak nabrak sama si kain ini, tapi tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena eh, yang ingin atau yang harus dilihat di sini tuh sih tulisan Whites-nya, dan tulisan Whites-nya tuh tidak terganggu gitu. Sebentar. Ini ada yang keluar tadi notif kelihatan nggak? Tadi ada, Pak. Ada ya, ada nggak apa. Nah, jadi eh, yang seharusnya itu yang kita lihat di situ si tulisan Whites-nya gitu. Yang ini nabrak sama pitanya nggak apa-apa. Itu malah jadi kesannya bagus gitu. Cocok. Oke, sip, bagus. Ibrahim dari pembreakdownannya bagus sekali, terima kasih. Dari Fatur Rahman ada suaranya? Belum ada Fatur Rahman. Oke, Belum ada. sebelum ada ya? Udah. Masih belum ada, Pak. Oke, nanti gini aja deh, buat Fatur Rahman. Eh, untuk yang ini, bahwa bakal coba kita di pertemuan selanjutnya aja ya. Kita coba buat breakdown ini di pertemuan selanjutnya, karena mungkin ada kendala dari Fatur Rahmannya. Ntar Bapak stop share dulu. Oke, Oke Fatur Rahman, kita di sesi selanjutnya aja ya. Kalau misalnya aman, angkat jempolnya boleh? Sip, mantap. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya harus siap ya. Oke. Nah, karena kita udah ngebahas materinya dan juga udah ada penugasan dari Bapak untuk menguji teman-teman seberapa paham, dan alhamdulillah tadi baru Ibrahim yang sudah teruji. Mantap. Oke. Fatur Rahman nanti segera ya. Kita di pertemuan selanjutnya. Maka pertemuan kali ini Bapak cukupkan saja. Oke, kita review sedikit aja deh. Jadi hari ini kita ngebahas mengenai unsur dasar dari desain grafis. Ada 6, itu titik, garis, bidang, warna, tekstur, sama ruang. Oke. Nah, ada sedikit evaluasian dari Bapak mengenai pertemuan hari ini. Bapak harap, nah jadi minggu depan itu kita bakal ngebahas, tadi kan unsur, minggu depan kita bakal ngebahas prinsip
dasarnya, prinsip dasar dari desain grafis. Nah, untuk teman-teman diharap buat mempersiapkan atau mempelajari materi yang akan dibahas selanjutnya, supaya pada saat kita atau pada saat pemberian materi itu kita coba buat sistemnya diskusi gitu ya, biar dua arah. Kalau tadi kan waktu ngejelasin Bapak cuman satu arah. Nah, karena minggu depan Bapak minta teman-teman buat mempelajari prinsip dasar desain grafis dulu sebelum mulai kelas Bapak, Kak, minggu depan kita coba buat bahasnya secara diskusi. Oke? Dapat dipahami? Dr. Rahman, Ibrahim, sampaikan juga ke Ucup sama Ujang, oke? Baik, Pak. Bakal ada sedikit tugas dari Bapak, nggak akan banyak-banyak. Nanti tugasnya bakal disampaikan atau di-up di Classroom sekitar sore nanti ya. Oke? Sebelum kita mengakhiri, baiknya kita tadi setelah dibuka sama doa, kita tutup juga dengan doa kifaratul majelis. Gimana aku mau bilang gitu? Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.